Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ibadah kita kepada Allah dengan menambahkan ilmu. Untuk hari Sabtu kita masih dalam kajian tajwid, ya. Sepertinya tidak terkait langsung dengan hubungan kita langsung kepada Allah, ya, tidak juga dengan sesama kita, tetapi ini akan terbawa secara tidak langsung kepada banyak ibadah di dalam agama kita, ya, di mana Al-Quran sebagai salah satu hal yang dekat dengan kita, yang kita wajib berinteraksi dengannya, maka membacanya adalah dengan tajwid. Dan Al-Quran dibawa pada sholat, ya, beberapa bacaan masuk dalam doa-doa juga, yang semuanya tentu diwajibkan membacanya dengan baik dan benar. Dan jalan kepada hal itu adalah mengenal ilmu tajwid. Baik, alhamdulillah dengan kita ada di pengajian, seringkali kita tidak menyangka-nyangka, ya, berjumpa dengan orang-orang yang pernah kita kenal, ya, orang jauh. Bahkan beberapa orang yang tempatnya sangat jauh, ya, itu kadang-kadang bisa bertemu di majelis seperti ini. Alhamdulillah. Dan kita atoh gitu Pak, ya. Saya jumpa Pak Haji Takdir, orang KBB, ya. Mana tempatnya, Bukit Mutiara atau mana saya lupa. Alhamdulillah masih sehat. Kemudian kemarin ada orang Pamengpeuk, ada orang mana Bogor pun, ya. Jadi artinya kalau kita sudah senang ngaji Pak, ya, kemana kita melangkah itu mesti tujuannya masjid. Ya, dan apabila ada pengajian tentu kita senang duduk di tempat tersebut. Baik, kita lanjutkan bab al-mudud. Naon al-mudud teh? Ini jamak dari mad, ya. Tunggalnya al-maddu, jamaknya al-mudud, yaitu bacaan-bacaan panjang yang kita kenal sebagai mad, ya. Mad tabi'i, mad wajib, mad jaiz, dan seterusnya. Taib. Apa itu mad? Secara bahasa mad adalah az-ziyadah, ya. Secara bahasa mad adalah az-ziyadah, tambahan, ya. Sedangkan secara istilah italatus sauti biharfin min hurufil maddi wal lin au biharfin min harfal lini faqat, ya. Dalam kitab Hidayatul Qari disebutkan al-mad atau mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Ini dalam tulisan Pak, ya. Jadi kenapa kita tahu itu panjang? Kalau di dalam tulisan ada tulisannya, cirina yaitu diantaranya ada salah satu huruf mad, ya, atau huruf lin, atau satu di antara keduanya. Baik, apakah ini dicontohkan oleh Nabi SAW atau ngarang-ngarang saja, atau hanya sekedar adat kebiasaan orang Arab? Nabi SAW tentang Al-Quran pernah ditanya, Su'ila Anasin radhiyallahu anhu, maksudnya Anas bin Malik,
kaifa kanat qira'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat maddan. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yani Al-Fatihah ayat 1. Yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani, ya. Wa yamuddu birrahimi, maksudnya di sini ada panjang, billahi rahmani rahimi. Nah, itu ada yang panjang-panjang di situ. Tidak bismillahirrahmanirrahim, tidak, tapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada bagian-bagian yang dipanjangkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengajarkan. Artinya kalau sahabat mengajarkan, ilmunya dari mana? Dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena gurunya para sahabat adalah nabi. Ya, jadi ilmuwan pertama di dalam Islam tentang ilmu agama adalah para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengajarkan kepada seorang laki-laki membaca Al-Quran. Orang itu membaca firman Allah, yakni innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan pendek saja tanpa mad. Maka ditegur oleh beliau dan kemudian dikatakan oleh beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya, beliau contohkan dengan menambahkan mad, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ah, di sini ada panjang, di sini lebih lagi. Ini kalau di Quran ada tanda ininya, tanda yang seperti ini, tanda maddah, ya. Jadi panjang lebih di sini. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Begitu. Hadis riwayat At-Tabrani. Maksudnya bahwa membaca Al-Quran dengan panjang pendek itu diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu tadi latarnya kenapa kita belajar tentang hal ini. Di antaranya karena juga ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari itu kita dapat pahala. Ya, jadi kalau baca Quran pakai tajwid kayak gitu, ya, secara khusus pahala baca Quran ada per huruf hitungannya. Kemudian kalau saya ini nyontoh Nabi nih kayak gini. Nah, dari situ kita dapat pahala sunnah. Ya. Sebagaimana orang pakai baju, Pak. Ya, kalau kita pakai baju model apapun itu secara umum nggak ada pahalanya. Nabi memang bukan untuk mempopulerkan satu jenis pakaian. Tapi kalau kemudian dikatakan, misalkan Nabi itu pakai gamis warna putih, nah, kita berusaha punya, Pak. Berusaha punya saja, kali-kali aja dipakai dalam ingin mencontohi Nabi, pakai gamis itu jadi dapat pahala. Tapi bukan berarti yang tidak pakai gamis juga tidak dapat pahala. Karena pahalanya mencontohi Nabinya, bukan gara-gara pakaian. Taib, pembagian jenis mad. Al-Imam Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal, ini nadom, ya, mandumah, jadi dilagukan begitu, dilagamkan, tapi saya tidak. Ya. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasammi awalan tabi'iyan wahu. Ya. Dan jenis mad terdiri dari satu mad asli dan mad far'i. Mad asli itu usul pokoknya, mad far'i cabang-cabangnya. Ya. Kemudian ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Karena cara membacanya mengikuti tabiat kebiasaan orang Arab, itulah disebut mad tabi'i. Yaitu dengan kadar 2 harokat, tidak kurang, tidak lebih. Jadi poinnya bahwa mad tabi'i itu bukan berdasar apa-apa. Dia tidak ada sebab, maksudnya dalam ucapan. Adapun kalau nulis, orang kasih tanda. Tapi kalau dalam ucapan, tidak ada sebabnya, tidak kelihatan tandanya. Atau bahasa mudahnya, memang begitu orang Arab bicara. Ya. Jadi ada ayat panjang, ayat pendek, Pak. Ada indahnya begitu bahasa Arab. Kalau kita kapan memanjangkan kalimat? Yang pertama kalau ada kebutuhan. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu dibutuhkan. Biasanya
banyak orang tuh. Atau marah. Ya. Itu budak panjang budak teh. Aslinya kumaha? Budak kan samenel aslinya mah. Nah, itu orang kita. Arab punya cakap tidak seperti itu. Hadza maktabun. Hadza bukan begitu dia. Hadza hak panjang, za panjang. Ya, al-Islam. Kita kan agama Islam. Arab Islam, lamnya panjang. Hatta sebuah nama dia akan pendek kalau pendek, panjang kalau panjang. Aliun. Ali radhiyallahu anhu, nama beliau siapa? Ali we hungkul, ya Ali tanpa pemanjangan. Tapi kalau yang panjang seperti nama Nabi Ibrahim, Musa, Isa, itu nama orang. Itu pun ada panjang pendek penyebutannya. Jadi tabiat. Dan Al-Qur'an pertama turun ada tulisan apa tidak? Tidak ada. Ya. Jadi bapak-bapak rumus tidak bisa baca tulisan Al-Qur'an tidak masalah, tapi ucapan panjang pendek betul sesuai dengan pendengaran dan dicek oke, tidak masalah. Ya. Jadi kita tuh tidak perlu Pak bisa baca tulisan itu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ummi, tidak baca tulisan, tapi hafal dalam kondisi hafalan yang persis seperti yang diajarkan. Ya, jadi kalau kita sudah tua-tua, ya mohon maaf kalau ada yang belum bisa baca mushaf, itu hafalan saja. Tapi dicek oleh yang ngajarinya sampai dinyatakan hafalannya panjang pendeknya minimal betul. Ya, begitu. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk bagian mad asli atau mad tabi'i atau al-maddut tabi'i. Mad asli adalah mad yang tadi sudah diuraikan sebagian, tidak tergantung pada sebab. Maksudnya dari begitulah dulu orang atau orang-orang Arab berbicara. Disebut tabi'i karena membacanya sesuai dengan cara berbicara orang Arab yang alami atau tabiat. Tabiat kata orang. Ya. Tidak melebihi batasannya juga tidak mengurangi. Dan inilah yang nanti pada pembahasan tahsin, kebanyakan orang Indonesia itu tidak teratur tentang mad tabi'i. Ya. Tidak teratur. Yang dua tuh kadang keclak-keclok atau dari awal sudah lebih memanjangkannya. Ya. Tapi adapun dalam kalimat yang dibaca untuk mengetahui sebuah keadaan huruf dibaca panjang adalah dengan diiringinya salah satu huruf dengan salah satu dari huruf mad sesuai dengan ketentuannya. Baik. Al-Imam Al-Jamzuri berkata, hurufuhu salasatun fa'iha min lafdin wayin wahya finuhiha. Huruf mad itu ada 3, terkumpul pada lafadz wayin. Ya, singkatannya ini wayin. Ya. Waw, alif, ya. Disingkat wayin. Kalau susah bahasa orang awi. Ya, apa? Awi, alif, waw, ya. Ya, baik. Dengan ketentuan sebagaimana tertulis dalam kalimat nuhiha. Jadi dalam tulisan sekali lagi, ini dalam tulisan. Kalau tidak ada tulisan kita nggak bisa menyebutkan dan nggak perlu disebutkan. Ketika kita melihat tulisan seperti ini waw yang dimaksud, waw, ya. Kemudian diawali dhammah. Kalau ada huruf waw sukun, kalau dalam Quran Indonesia sebelumnya dhammah. Dibaca 2 harokat, nu. Kemudian ini yang warna biru, ini ya tadi. Sebelumnya harus kasroh, hi. Kemudian alif sebelumnya fathah. Jadi dalam satu kata seperti ini terdapat berapa? 3 mad. Pada nu, pada hi, pada ha. Karena sama kedudukannya, maka membacanya juga sama 2 harokat. Nuhiha, nuhiha. Tidak boleh nuhiha. Nah, tapi sejajar. Nuhiha. Begitu ya. Nah, jadi kejadian mad tabi'i
Kalau dalam tulisan kita lihat ada waw sukun atau waw saja dalam tulisan Quran Madinah, sebelumnya dhammah, kemudian kasroh setelahnya ya sukun, dan alif sebelumnya fathah. Baik. Nah, ini penggambaran kadar panjang. Penggambaran kadar panjang mad sesuaikan dengan tempo bacaan masing-masing. Tempo bacaan Quran kita ada 3 yang diizinkan. Yang pertama hadr, yang kedua tadwir, ini hadr, ya. Kemudian tadwir, kemudian tahqiq, ya. Hadr itu cepat pisan, ya, ngegedik gitu melempang tema. Ya. Kemudian tadwir sedang, tahqiq pelan pisan. Saya dari yang tahqiq dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tahqiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadwir. Hadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu teh mad tabi'inya kotaknya beda-beda. Jadi kalau tahqiq tentu kotak panjang 2 harokatnya lebih besar daripada yang hadr ini yang cepat, ya. Jadi a'udzu itu sudah cukup. Tapi kalau pada tahqiq a'udzu billah itu maksudnya. Jadi kadar panjang mad tabi'i itu memang 2 harokat, tapi nanti terdengar akan berbeda-beda sesuai dengan kecepatan dalam membaca. Semuanya dihitung 2 harokat. Ya. Maksudnya rata. Tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu nggak gejlik. Biasanya gitu kan ya. Qori-qori. A'udzubillahi minasyaitonir. Toknya manjangan. Nah itu. Jadi tidak standar. Tidak rata begitu. Itu tidak dibenarkan dari sisi ilmu tajwid. Baik. Kemudian nanti bagian yang termasuk mad tabi'i, selain mad tabi'i yang betulan adalah nanti ada mad badal, ada mad iwad, dan ada mad silah sughra. Ini semua nanti seperti mad tabi'i. Baik. Kemudian mad tabi'i nanti ada 2 macam, yaitu yang pertama mad tabi'i kilmi, yaitu mad tabi'i yang terdapat pada suku kata. Kalimat dalam bahasa Arabnya, lafaz. Ya, seperti qala. Mad tabi'inya mana? Ko, ya. Yaqulu. Mad tabi'inya qu. Qila, qi. Kemudian yang tadi nuhiha. Ya. Jadi itu mad tabi'i pada kilmi. Berikutnya mad tabi'i harfi, yaitu mad tabi'i yang terdapat pada huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar. Muqatta'ah itu dipotong-potong, fawatihus suwar itu pembuka surat-surat seperti Yasin, Toha, Alif Lam Ro, Kaf Ha Ya Ain Shad. Ini ada yang aturannya dibaca 2 harokat. Nanti disebut mad tabi'i. Nah, huruf apa saja yang pada huruf muqatta'ah itu dibaca 2 harokat? Ya. Dalam Tuhfatul Atfal dijelaskan wa ma siwal harfis sulasi la alif. Famaddu maddan tabi'iyan ulif. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar fi lafzi hayyin tahirin qadin hasor. Dan huruf muqatta'ah yang tidak terdiri dari 3 huruf selain alif, maka madnya disebut mad tabi'i. Ya. Begitu juga pada mad yang terdapat pada fawatihus suwar yang kalimatnya terkumpul pada hayyun tohir. Ya. Ini hayyun tohir itu ha, ya, o, ha, dan ro. Ya. Baik. Jadi huruf ha, kemudian ya, kemudian o, kok gini. Kemudian ha,
kemudian ro. Maksudnya apa? Contoh tadi ada Yasin. Jelek banget. Saya punya pulpen lupa. Susah pakai ini mah. Contohnya Yasin. Tadi ada ayun kan? Ha kemudian ya. Nah, jadi setiap jumpa ya pada seperti ini, ya-nya 2 harokat. Yasin begitu. Ada lagi ya? Ada. Tadi pada kaf, ha, ya, ain, sod. Di sini ada iya. Nah, hayun tohir. Di sini ada ha dan ya. Kalau kaf 6 harokat. Kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf 6 harokat. Ain 6 harokat. Sod 6 harokat. Ada 2 dari hayun tohir tadi. Ha, ya, to, ha, dan ro. Jadi ha dan ya-nya 2 harokat. Kaf, ha, ya, ain, sod. Kalau ini apa ini? Toha. Berarti berapa harokat? Dua-duanya cuma 2 harokat. Karena to di sini, ha di sini. Jadi toha. Ya. Nggak boleh toha. Halus tapi panjang tuh insyaallah ya. Nah rumusnya begitu. Ada lagi alif, lam, ro. Ya. Alif, lam, mim, ro. Ro-nya 2 harokat. Terus alif, lam, ro. Alif, lam, ro. Begitu. Jadi ini lebih mudah dikenalinya. Hanya orang tidak bahas. Ya. Ini mad tabi'i pada harfi yang dimaksud huruf muqatta'ah. Jadi ya di sini 2 harokat. Sin 6 harokat. Ini 2, ini 2. Coba 1, 2, 3. Yasin. 1, 2, 3. Oha. Alif. Alif itu tidak ada panjang. Alif ditulis alif. Segini aja. Alif. Alif. Sama. Alif, lam. Lam 6. Ro 2. Siap. 1, 2, 3. Alif, lam, ro. Cukup. Ini 6. Ini 2. Ini 2. Ini 6. Ini 6. Ya. Saya contohkan. Ini bukan kahaya aso ya. Yang belum bisa baca ini. Ini surah Maryam ayat 1. Kaf, ha, ya, ain. Itu dibaca ain. Ini. Ain. Ain, sod. 1, 2, 3. Kaf, ha, ya, ain, sod. Begitu. Ya. Baik, segera itu untuk pembahasan mad tabi'i ya, sudah selesai. Artinya kita simpulkan bahwa mad tabi'i adalah mad asli, mad pokok, dan tidak ada mad yang lain terjadi atau ada kecuali ada mad tabi'i. Ya, disebut tabi'i karena tabiat, disebut asli karena usul. Ya. Jadi tidak ada mad lain yang terjadi kecuali sebelumnya ada mad apa? Asli. Saya contohkan dulu. Kita mengenal ada mad wajib kan ya? Mad wajib muttasil atau mad arid lis sukun ya. Bismillahirrahim, contohnya pada bismillah. Pada bismillah ada kalimat ar-rahimi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berhenti di sini, ini namanya mad arid lis sukun. Ya. Mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun ini tidak terjadi kecuali sebelumnya ada mad tabi'i. Kasroh,
dengan ya sukun. Jadi hi itu mad tabi'i. Tambah satu huruf dimatikan jadi him manjangan. Ya. Makanya mad arid disukun adalah jika ada mad tabi'i ditambah satu huruf dimatikan. Namanya mad arid lisukun. Nah, kalau tidak dimatikan tidak terjadi. Contoh saya sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak boleh. Ya, dia kembali ke dua harokat kalau disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Baik. Kemudian nanti ada mad wajib. Nanti bahasanya setelahnya, tapi kita sedikit gambaran. Nah, ini kalau seperti ini kedudukan dia mad wajib muttasil. Dan ini tidak terjadi kecuali sebelumnya ada mad tabi'i. Ya, fathah dengan alif. Berjumpa hamzah dalam satu kata. Nama dia mad wajib muttasil. Kalau dipotong di sini seandainya boleh, tidak terjadi. Ja kembali dua harokat. Jadi modal utama mengetahui mad yang lain adalah tahu dulu ada mad tabi'i. Ya, dan dalam tulisan mudah, yang sulit itu nanti pada hafalan. Jadi hafalan kita harus benar membacanya sesuai panjang pendeknya, dan itu nanti harus sesuai dengan tulisan. Kalau kita ngajinya ke Quran, kalau ngajinya hafalan itu sesuai dengan ucapan guru, dan semuanya tetap harus ada pengecekan. Baik yang mengaji secara hafalan maupun secara langsung kepada Al-Quran.